Tadi ingin saya tanya dulu terkait dengan kesaksian murid Yesus tadi. Ya, Apakah Lukas itu adalah murid langsung Yesus, ya, pernah bertemu Yesus atau siapa Lukas? baik. Terjawab dengan data. Lukas 10 ayat 1. Wah, mantap dengan data ya kan, Pak Dokter Ya, gitu ya. data. Yesus mengutus, Tuhan mengutus murid-murid yang lain dari 70 orang. Jadi kalau mau baca kitab yang tidak dikanon, ada nama-nama murid Yesus yang 70. Ya, jadi kalau di search di Google, 70 murid Yesus yang lain. Nomor 14 itu Markus, nomor 15 itu Lukas. Jadi Lukas itu murid Yesus dari 70 orang. Orang mengetahui murid Yesus 12. Matius 10, 2, 3, 4. Matius 10 ayat 2, ayat 3, ayat 4, itu 12 murid yang pertama. Tetapi murid Yesus yang lain dari 70 orang itu ada. Itu yang kurang dipahami oleh teman-teman muslim. Jadi sejaman dengan Yesus adalah murid Yesus yang 12. Jadi penulis Injil, Matius, Yohanes itu murid 12. Markus, Lukas, murid Yesus dari 70 orang. Demikian Pak, ada Di datanya. mana datanya 70 orang? 70 orang. Ya, kalau mau search di Google itu ada, kalau nggak mau search di Google, di kitab yang tidak dikanon itu, naskah kuno itu ada nama-nama itu. Tapi tidak di kanon. Tidak dikanon. Ya, yang dikanon itu adalah yang ada di sekarang di Bible ya. Tidak semua Iya, dikanon. Pak Dokter, ya yang nama yang tidak terdapat itu yang tidak terdapat yang di kanon, tetapi yang apokrifa. Bagaimana itu maksudnya, dokter? Terus tentang apokrifa saya kurang paham. Apokrifa yang tidak dikanon ya. Iya, nama yang 70 itu terdapat di mana? Di naskah kuno, naskah kuno. Jadi kalau mau di Naskah berdasarkan kuno yang gereja mana? ortodoks, di gereja-gereja bapak-bapak gereja kan ada 70 murid Yesus yang lain. Di Lukas itu ada Iya, 70. maksudnya di naskah kuno itu, apakah di dalam kitab Injil di kanon itu dapat dijumpai 70 itu? Bukan di Injil kanon. Yang tidak Nggak masuk ada, kanon. nggak ada di dalam Injil kanon. Di Injil yang di kanon tidak ada. Tapi di Lukas 10 ayat 1 Dan coba dibaca. kalau demikian, ajaran yang 70 itu berarti bukan yang kanon. Bukan kanon, bukan di kanon ya. Nah Tetapi itu, dalam kanon di Lukas mengapa 10 ayat Pak 1, Dokter memilih 4 yang kanon, sementara ajaran 70 yang di kanon, ajaran 70 orang murid itu terdapat di dalam kitab kuno yang tidak dikanon. oke gini Pak. Jadi ada murid Yesus yang 70, tetapi nama-nama itu tidak disebutkan. Tapi nama murid yang 12 ada disebutkan di di Matius 10 ayat 2, 3 dan 4. Itu ada. Tetapi nama-nama yang 70 itu tidak disebut satu persatu. Nah 70 itu tertulis di mana? Lukas 10 ayat 1. nggak Lukas nama-namanya 10 Pak ayat 1, Dokter. Pak, nama-nama itu di mana? kalau kalau Lukas 10 itu cuma menyebutkan 70 murid yang lain. Ya, artinya Yesus memiliki 70 murid yang lain, tapi Nah, nama-nama yang 70 itu tidak disebut di dalam kitab itu. kenapa tidak disebut? Tetapi ya tidak disebut itu. Ini kan bukan sejarah untuk seluruh. Kalau seluruh ditulis kan tidak akan muat yang 66 kitab itu menuliskannya. Tetapi di non kanon ada di nama-namanya itu. Kan nggak Tapi mungkin itu gini dok. Dari 70 murid yang dokter bilang sebutkan ada di kitab non kanonik ya. atau apokrifa. Ini namanya kan kitab apokrifa, tersembunyi atau disembunyikan, gitu kan. Artinya kenapa tidak dimasukkan saja dikanonkan atau tidak usah disembunyikan. Jadi menjadi Baik, kitab yang tidak disembunyikan gitu. Jangan kitab apokrifa. Apokrifa itu artinya disembunyikan, tersembunyi.
Yang saya tahu kan tertulis ada 70. Kalau Iya, tertulis ada betul. 70, terus Nama-nama ada lagi ketika Petrus memberitakan Injil ada 3.000 orang dibaptis. Siapa nama-nama 3.000 itu? Kenapa nggak disebut? Ya kalau ke situ kita nanti nggak ketemu kita, ya kan? Kenapa nggak disebut 3.000 orang itu? Oh iya. Jadi gini Pak Dokter, ini harus bicara ilmiah sedikit. Ketika kita mengatakan saksi mata, Ya, sementara misalkan gini, ada kecelakaan di sana, ada saksi matanya, mana dia? Polisi ini mau menanyakan, nggak tahu saksi matanya siapa, namanya nggak tahu apa, nggak tahu, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan tidak? tidak bisa saksi mata. Tadi ada kecelakaan Iya, di sini, harus ada iya saksi ada mata. Saksi kecelakaan di mata sini. itu harus Tapi dilihat ketika dan orang, dia harus bersaksi dan dia harus menandatangani di BAP. ya Saya tahu itu. Nah, permasalahannya ketika oke. mengucapkan saksi mata, ada saksi matanya, tapi tidak diketahui alibinya atau tidak diketahui apa istilahnya anonim saksi matanya, kan susah. Artinya Baik, masih dalam tampilkan. konteks sebuah isu, gitu kan, bukan Oke, sesuatu yang tampilkan ayat. faktual. Kita tampilkan ayat Lukas 1, 2, 3, 4 biar kita kupas tuntas apa kata saksi mata di situ, siapa saksi mata di situ. Iya, Silakan ditampilkan. Lukas Silakan 1. screen Pak Awi, Ya. Pak Awi. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya kan? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, permasalahannya, siapa saksi mata ini? Baik, boleh saya jawab? Nanti dulu, saksi mata dan pelayan firman. Di kitab ini kan tidak menuliskan saksi matanya si A, si B, si C. Kemudian hanya mendasarkan pada orang-orang, artinya menggambarkan pada catatan lain yang bukan oleh catatan si Theophilus si penulis Lukas ini gitu. Kan Pak Dokter misalkan ditanya, siapa saksi matanya? Ada itu saksi yang tahu itu orang kampung sebelah misalkan. Nah, kemudian orang kampung sebelah itu cerita, ini saksi matanya. Tapi apakah itu bisa valid itu? Boleh saya jawab? Boleh, boleh. Ya. Baik. Jadi di ayat 1 itu jelas bahwa Lukas berbicara, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ada berita, ada penulis. Tetapi berita yang ditulis itu mengenai Lukas dan Theophilus, ya. Sebentar dulu, Pak Artinya Dokter. Ini yang ngomong kepada Theophilus itu siapa, Dok? Lukas, Lukas. Banyak ya. yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya di antara kita ini siapa, Dok? Termasuk Lukas dan saksi-saksi mata dan pelayan firman yang menulis berita itu sendiri. Iya. Nah, jadi Lukas ini gini, kalau saya pahami dari apa yang Pak Dokter jelaskan itu, peristiwa yang telah terjadi di antara kita itu Lukas dan Theophilus, kan? Nah, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah itu aku menyelidiki segala peristiwa. Loh, kenapa harus diselidiki segala peristiwa? Kalau itu yang dimaksud adalah Lukas dan Theophilus itu sendiri. Nah, ini yang ngomong Lukas. Kok Lukasnya mau menyelidiki peristiwa itu? Peristiwa dirinya. Kan dia seharusnya
Karena itu setelah aku berpikir, inilah peristiwa yang sebenarnya terjadi terhadap diriku dan kita, terhadap kita dan kita gitu. Kan lucu kalau misalkan Pak Dokter malah ada orang mengisukan tentang saya, tentang Pak Dokter. Ya misalkan mau berusaha menulis tanda. Nah, kemudian Pak Dokter padahal ini peristiwanya Pak Dokter. Loh, Pak Dokter kok menyelidiki peristiwa itu lagi? Kan harusnya sebagai saksi mata langsung, loh wong saya yang mengalami sendiri kok, gitu kan. Nggak perlu diselidiki lagi. Loh ini keterangan saya. Loh kok mau diselidiki lagi? Saya mau jawab, Bapak udah potong. Iya, silakan. Jadi kalau saya terangkan, tolong jangan dipotong ya. Jadi Theophilus yang mulia, ini kata Lukas. Jadi Lukas itu menulis kitab Injil Lukas dan kitab para rasul. Jadi yang mau saya terangkan di sini, di ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi ada berita yang ditulis saksi mata dan pelayan firman. Termasuk tadi Saulus. Ada peristiwanya, ada kejadiannya, dan peristiwa dan kejadian kepada Saulus itu disaksikan dan dialami langsung oleh Ananias. Saulus memiliki kesaksian penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ananias juga memiliki penglihatan atau firman kesaksian langsung. Contoh di Kisah Rasul ayat 9 mulai 1-18. Kisah itu masih ditulis oleh Lukas. Kejadian yang terjadi kepada saksi mata, yaitu Saulus, kejadian kepada Ananias sebagai saksi mata, kejadian yang terjadi kepada Saulus, dia melihat Tuhan langsung buta. Tuhan berkata kepada Saulus, jumpai Ananias, supaya Ananias berdoa sama kamu supaya kamu bisa melihat. Dan hal yang sama, Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias jumpai Saulus, karena dia tidak bisa melihat. Ananias berkata kepada Tuhan, dari orang saya dengar dia jahat. Jadi Ananias lewat penglihatan itu bicara kepada Tuhan. Saulus itu orang jahat, dari orang saya tahu. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, dia alat pilihan bagiku. Lalu Tuhan juga bicara kepada Barnabas tentang Saulus. Tuhan juga bicara kepada Petrus tentang Saulus. Ke Cornelius tentang Saulus. Jadi saksi mata yang dimaksud di sini adalah Saulus, Ananias, Barnabas, Petrus, Cornelius. Maka saksi-saksi mata yang langsung memiliki penglihatan dari Tuhan itu ditulis, diselidiki, dan disusun kembali oleh Lukas. Itulah makna dari Lukas 1, hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Berita yang dimaksud di sini adalah berita yang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman. Berita yang dimaksud di sini adalah yang ditulis oleh saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman Tuhan itu Saulus, Barnabas, Petrus, Cornelius, maupun Ananias, murid Tuhan. Jadi setelah tulisan-tulisan atau berita-berita itu diselidiki langsung dari narasumber langsung, baru disusun. Gitu Pak. Bisa nggak terima? Oke, disimak Pak Agus, Bang Iwan. Sudah siapkah? Ya, Gus.
Ya. Ya, jadi Pak Dokter, terkait dengan murid Yesus tadi, yang menurut Pak Dokter, 70 murid itu berada di dalam tulisan kuno, dan tulisan kuno itu bukan dalam Injil kanon. Nah, justru di sini memperjelas bahwa adanya kontroversi 70 murid itu ya jelas tidak termasuk tulisannya di kanon. Nah, di dalam Matius ini kita ingin memperjelas dulu dalam Matius ini ya. Di malam Matius ini di sini jelas nama-nama murid daripada Yesus. Ini 12 murid. Ada Simon, sebut Petrus, Andreas, Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelut dan Yudas Iskariot. Nah, ini 12 murid Yesus yang di dalamnya tidak ada nama Paulus. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam kitab yang dikanon memang didominasi oleh surat-surat Paulus. Nah, tadi dikatakan ada Ananias, diperintahkan Yesus menemui Paulus. Nah, Ananias itu kalau kita lihat dia pun termasuk disebut Kristen awal dari Damsyik. Nah, dia jelas secara langsung ketika Yesus masih hidup, dia tidak pernah bertemu Yesus. Tetapi pengakuannya ini sama dengan Paulus. Ya, Paulus bertemu Yesus di dalam penglihatannya dan pengakuannya sama juga dengan Paulus bertemu Yesus di mana Yesus sudah tidak ada. Nah, di sini jelas ya kalau kita melihat ada pemisahan antara 12 murid ini dengan Paulus dan Ananias, termasuk Lukas. Lukas sendiri itu tidak termasuk dalam daftar murid Yesus. Nah, Lukas itu di dalam seperti dijelaskan di sini ya, Lukas, ya dia ini adalah di sini ya, Santo Lukas, dia seorang dokter. Dia bukan murid langsung yang bertemu Yesus. Nah, dia ini adalah murid Paulus yang statusnya sebagai seorang dokter ya. Ini ya, lihat ya. Lukas berasal dari Antioquia dan berprofesi sebagai seorang dokter. Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan ketika kemudian mengikuti Paulus hingga kematiannya. Nah, Paulus, Ananias, dan Lukas, mereka ini adalah satu kelompok. Nah, di sini jelas maka Anda mengira saat ini apa yang diajarkan Paulus itu sama dengan diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus masih hidup di Yerusalem. Nah, menjadi pertanyaan, Pak Dokter, nanti saya tanyakan ya, mengapa di masa Paulus ke Yerusalem, ketika menjumpai murid-murid di sana, Paulus dinasihati oleh murid-murid yang ada di Yerusalem bahwa dia mengejarkan bangsa-bangsa lain melepaskan hukum Musa dan mengajarkan orang-orang tidak bersunat. Nah, mengapa Paulus dinasihati jika Kristen itu sudah ada atau Paulus memiliki ajaran yang sama ketika dia di Yerusalem? Coba dijelaskan, Dokter. Baik, Pak. Jadi saya udah tadi, yang 12 memang tertulis ada di Matius 10 ayat 2, 3, 4.
Yang murid Yesus yang lain 70, tapi nama-namanya nggak disebut. Ada juga orang bertobat dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, nama-namanya nggak disebut. Ada juga 120 orang, nama-namanya nggak disebut. Ya, gitu. Jadi Ya, saya udah terangkan tadi dengan data-data. Kalau disebut semua, ya agaknya dunia ini pun tidak akan sanggup membuat apa yang diperbuat Yesus, ya kan? Di Yohanes 21 ayat 25. Apa yang dibuat Yesus ya, selama itu tidak akan muat dunia ini. ya. Misalnya gini, Dok. Dari 70 murid yang disebut itu, apakah ajaran mereka Injil yang di kanon itu atau berbeda dengan yang di kanon? Dari mana Anda Baik. mengetahui bahwa ajaran mereka 70 itu sama dengan Paulus, Ananias, dan Lukas? Baik, baik. Atau mereka sama dengan Yakobus dan murid-murid di Yerusalem yang 70 itu? Jadi 70 mayoritas vs 3 orang. Boleh saya jawab kan? Dari mana Anda tahu 70 itu sepakat dengan Paulus, sepakat dengan Ananias, dengan Lukas, dokter Paulus itu? Boleh saya jawab? Silakan. Saya jawab dengan data. Apa yang tertulis itu saya jawab, ya, tanpa multi tafsir, ya. Ada 70 murid lain-lain. Ada 70 orang. Namanya tidak disebut. Di ayat lain yang dibaptis oleh Petrus itu, kisah 2 ayat 47 itu saya buat di chat, ada 3.000 orang dibaptis. Namanya tidak disebut. Kenapa saya katakan itu sama? Yesus memberi perintah kepada murid 11. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai yang 11. Kenapa 11? Karena satu orang, Yudas Iskariot, sudah gantung diri. Matius 27 ayat 3, 4, 5. Yudas Iskariot gantung diri. Baru ketika Yesus di Matius 16 ayat 21 berkata, saya akan ke Yerusalem, akan mendapat banyak aniaya, dan akan mati dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit. Pada hari ketiga akan bangkit. Itu perkataan Yesus kepada murid-murid Yesus ketika Yesus masih hidup. Jadi kata-kata Yesus itu dikatakan kepada muridnya yang 12. Masih lengkap 12 itu. Di Matius 16 ayat 21. Catat Pak, ya. Ini perkataan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati seperti katanya, dia menjumpai yang 11. Prosesnya itu ada di 4 Injil. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat itu. Dan yang mencatat Yesus menjumpai murid yang 11 itu Markus 16 ayat 14, Matius 28 ayat 16. Yesus menjumpai murid yang ke-11. Dan mereka berkata, Matius 28 ayat 11, pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu perintah Yesus kepada yang ke-11. Lalu, Lukas 10 ayat 11, Yesus mengutus murid Yesus yang lain, murid Tuhan yang lain dari 70. Jadi artinya perintah yang dikatakan kepada yang 11 sama kepada perintah yang dilakukan kepada yang 70. Lalu yang ke-11 itu pun diperintahkan turun-temurun secara estafet sampai sekarang. Karena Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kukatakan, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya ketika murid-murid itu melakukan pemberitaan firman atau pemberitaan Injil atau pemuritan, sampai sekarang Yesus menyertai. Jadi kalau dikatakan Yesus mengajarkan sunat,
sebenarnya sunat bukan ajaran Yesus. Sunat itu perintah atau janji Allah kepada Abraham dan keturunan Abraham. Disunat pada usia 8 hari. Kejadian 17 ayat 10, 11, 12. Abraham disunat pada umur 75, Ismail disunat pada umur 13, Ishak pada umur 8 hari. Jadi keturunan Abraham dari Ishaklah yang sampai sekarang melakukan sunat pada hari ke-8. Yesus hari ke-8 sunat. Yohanes Pembaptis hari ke-8 disunat. Paulus hari ke-8 disunat. Jadi semua orang Yahudi sampai sekarang turun-temurun melakukan sunat pada hari ke-8. Yohanes 7 ayat 22, Yesus berkata kepada orang Farisi, orang Yahudi, Musa tidak pernah mengatakan, sunat itu bukan ajaran Musa, tetapi ada istiadat nenek moyangmu. Tapi sunat itu adalah kiasan akan datang nanti. Jadi di perjanjian lama juga ada sunat hati, ada juga sunat telinga. Lalu saya sudah mengatakan tadi di Hosea 12 ayat 11 dan Habakuk 2 ayat 2, penglihatan dan perumpamaan diberikan Tuhan kepada para nabi. Penglihatan digunakan untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Lalu ada istimewanya. Tuhan bisa menulis firman itu dalam akal budi dan dalam hati orang yang berkenan kepadanya. Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16. Jadi firman itu tidak hanya yang di kanon tadi, Pak. Tapi ada juga di dalam hati, di dalam akal budi. Dan juga ditaruh dalam batin orang yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita bilang bertentangan itu, Paulus tidak mengajarkan sunat. Yesus mengajarkan sunat. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus memerintahkan sunat. Silakan, Pak. Silakan. Oke, sebelum Bang Iwan mulai, ini sudah mulai mulai hangat. Dialognya, debatnya ini sudah masuk ke ranah debat ini karena mulai sudah ada tanya jawab, sangga menyangga. Oke, sekedar informasi, ini sudah mulai live di Penunggang Kuda Channel dan akan di-relive di keesokan harinya oleh Ngaji Metal Channel ISDN Studio, saluran online Islamologi dan Kristologi. Terima kasih kepada Pak Dokter ya yang sudah hadir ini. Akan kita simak ke depannya ini adalah diskusi, dialog atau debat antara Bang Ikhwan dan Pak Dokter Adi, yang kedua-duanya ini selama ini selalu berbicara secara ilmiah ya, pengetahuan saya. Ini akan membahas tema tentang siapakah yang mengikuti ajaran Yesus. Apa Kristen mengikuti ajaran Yesus atau ajaran di luar daripada Yesus yang mungkin akan terfokus kepada Paulus, atau selanjutnya bagaimana nanti? Silakan Bang Iwan disangga dan silakan pemaparannya. Melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Awi. Jadi terkait dengan tema malam hari ini, makanya tadi kita sedang awali bahwa siapa saja murid Yesus itu, apakah 12 murid, dan apakah Paulus, Ananias, dan Lukas termasuk murid Yesus. Agar kita bisa melihat ajaran manakah yang kita ikuti, apakah mengikuti Yesus bersama 12 muridnya, yang 11 murid tadi, dan 70 murid, atau Pak Dokter mengikuti ajaran Paulus yang mengatasnamakan Yesus. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Yesus memerintahkan 11 murid, ya kita umat Islam ya percaya bahwa 11 murid itu adalah para hawariyin yang menjalankan perintah daripada Yesus
Dan dia mengutus 70 murid, yaitu benar sah-sah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan tadi, ya apakah 70 murid ini dan 11 murid ini ajaran mereka sama dengan yang Paulus ajarkan, sama dengan Lukas Ananias ajarkan. Nah, jangan sampai anggapan kita bahwa 12 murid ini, 11 murid ini memiliki ajaran yang sama dengan Paulus. Nah, karena kita bisa melihat beberapa perbedaan di mana di Kisah Rasul 15 Paulus di sana kontroversi dengan Petrus terkait masalah sunat. Nah, dan orang-orang murid di Yerusalem dan di Antioquia justru mengatakan orang-orang Yahudi, non-Yahudi itu wajib disunat, sedangkan Paulus mengatakan tidak wajib disunat. Nah, makanya di sini Anda ini mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus dan para muridnya yang lebih banyak tadi. Nah, kalau 70 murid itu diutus oleh Yesus, maka tentu ya saya katakan sah-sah saja, tetapi apakah ajaran mereka sama seperti Paulus ajarkan kepada Anda? Seperti contoh tadi tentang masalah sunat. Nah, tentang masalah sunat ini, ya jelas kalau bagi Paulus, sunat itu sudah tidak penting lagi. Sedangkan, ya tadi Anda sudah menjelaskan bahwa Yesus itu disunat umur 8 hari, ya karena benar dia melaksanakan hukum-hukum syariat yang telah ada sebelum dia, usia 8 hari. Nah, yang menjadi pembahasan kita, mengapa Anda tidak melakukan sunat dan Anda mengikuti ajaran siapa? Paulus ataukah ajaran Yesus? Nah, karena dalam ajaran Yesus sendiri jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa, bentar ya, saya tampilkan datanya ya. Ajaran Yesus sendiri, Yesus mengatakan seperti ini. Sebentar. Ya, saya perlihatkan dulu ya. Saya share screen ya. Silakan. Di masa Paulus itu ada pertentangan Paulus dan murid-murid. Nah, baca ini. Beberapa saat datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa. Yesus sendiri disunat karena diwariskan oleh Musa. Hukum, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, Yesus dapat diselamatkan karena dia disunat. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Nah, Paulus ini melawan dan membantah. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem dan membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, ya, orang Farisi ini menjadi percaya kepada yang benar ya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil.
dan menjadi percaya. Dan Allah akan mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Nah, di sini kita sudah bisa membaca ketika di Antioquia, Paulus bertentangan juga dengan orang-orang yang sudah mengenal hukum Musa di sana. Di Yerusalem, Paulus juga bertentangan terkait soal sunat ini. Nah, dari hukum ini, yang pertama ini tentang sunat. Nah, Yesus sunat mengikuti hukum sebelumnya. Nah, mengapa Anda tidak melakukan sunat? Dan menjadi pertanyaan, apakah Anda mengikuti ajaran Yesus dan para murid 12 lain sebagainya, atau mengikuti ajaran Paulus ini? Silakan. Baik, jadi langsung saya komen di chat itu ya. Jadi saya tampilkan apa yang Bapak bacakan tadi di ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu kata orang, menurut adat, belum menurut firman Tuhan. Jadi orang Yahudi memang perjanjian sunat itu sudah saya katakan tadi di Kejadian 17 ayat 10, 11, 12, perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham, semua laki-laki harus disunat pada hari ke-8. Sampai sekarang itu perjanjian kekal untuk keturunan keturunan Abraham dan Ishak. Kalau Ismail kan udah 13 tahun baru sunat. Abraham disunat pada 75 tahun. Tetapi Ishak itu pada usia 8 hari. Yesus sunat usia 8 hari. Paulus disunat usia 8 hari. Yohanes disunat pada usia 18. Karena mereka itu orang Yahudi. Jadi kalau Bapak tampilkan di Kisah Rasul 15 ayat 1, itu jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat, bukan menurut perintah Tuhan. Ya, oke? Yang kedua, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Ya, pendapat mereka pertama adalah sunat menurut adat istiadat. Itu adat ya. Jadi itu yang ditentang. Bukan firman yang ditentang, bukan ajaran Yesus. Tidak ada Yesus berkata sunat pada hari ke-8. Ya. Tetapi ayat 2, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ayat 4. Setiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Perhatikan Pak, orang Farisi yang berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Jadi bukan Tuhan yang mengatakan. Saya baca ulang di ayat 5, Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini perkataan orang Farisi, Pak, bukan perkataan Yesus. Ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ayat 7,
Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kepadanya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kita. Ini pendapat Petrus, murid Yesus yang pertama dari 12 itu. Ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat 10, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun kita sendiri? Ayat 11, sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ini masih perkataan Petrus ya. Ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarlah aku." Yakobus ini adalah murid Yesus yang pertama dari 12 orang itu. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya. Simon itu maksudnya Simon Petrus. Saya ulang, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang dilakukan semuanya, yang telah diketahui dari semula. Ayat 19, sebab itu aku berpendapat. Ini pendapat Yakobus. Ini ya, dengar, pendapat Yakobus, murid Yesus yang pertama. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan dari berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah Ayat berapa ibadat. itu? Ayat berapa itu? Ayat 21. Tentang pertanyaan Paulus. Masih Kisah Rasul 11 ayat 20. Yakobus tadi. Hah? Coba tampilkan, share. Kisah Share. Para Rasul Kisah 15 tadi ayat 1 sampai sebentar, Simon. Ayat 13 mulai, Pak. Ayat 13. Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Saya bacakan ayat 1 sampai selesai, Pak. Jadi satu perikop itu kita tuntas bahas. Jadi ini diskusi, ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus, ada Barnabas. Murid Yesus yang pertama itu kan Simon, Petrus, dan Yakobus ada di sini dalam konteks diskusi ini. Ya, Pak Awi tolong Kisah Rasul 15 ayat 13 mulai sampai habis kita baca ya. Sampai tuntas. Jadi bukan asal comot satu ayat. Dapat, Pak? Atau kalau saya share screen takutnya apa? Boleh saya share screen? Bentar, boleh. Kalau yang mau share screen silakan. Layar, oke, soleh. Oke, saya mulai share screen-nya. Mudah-mudahan sinyal saya bagus. Biasanya share screen itu selalu terganggu. Atau Bang Iwan yang bantu share screen kan? Kalau Pak Adi ini. Boleh. Oh, iya. Silakan. Supaya jangan terganggu sinyal saya, yang lain share screen. Iya. Kisah Para Rasul 15 ayat 13 mulai.
Tuh sudah. Oke, makasih. Saya baca ulang. Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Yakobus ini adalah murid Yesus yang pertama dari yang 12. Kata Yakobus, hai saudara-saudara, dengarlah aku. Ayat 14, Simon telah menceritakan. Itu Simon yang dimaksud itu Petrus yang tadi. Tadi Petrus sudah bicara di atas. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ayat 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Yang reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semua ini. Ayat 18, yang telah diketahui dari sejak semula. Ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan dari berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ayat 21, sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ayat 22, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara kita. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepaskan mereka dalam damai untuk mengambil kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas mengutusnya untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka terpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan
oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sampai meneguhkan jemaat di situ. Ini satu perikop yang menjadi pertanyaan Bapak tadi di ayat 1 adalah orang itu harus disunat menurut adat istiadat yang diarus Musa. Itu yang dikatakan oleh orang, bukan dikatakan Tuhan, Pak. Jadi orang tadi berpendapat, siapakah yang mengikut, yang melakukan ajaran Yesus? Pauluskah? Itu kan pertanyaan Bapak. Sementara kita bahas tuntas, yang Bapak tampilkan itu kan kata orang, bukan kata Tuhan. Demikian Bapak. Oke, baik ya. Pertama kita lihat dulu sunat ini dari kata orang atau perintah siapa ya. Kita akan lihat tentang sunat ya. Bisa terlihat nih Pak Awi. Iya, iya, tampil, terlihat. Ya. Nah, apakah ini hanya bagi keturunan Abraham? Kelihatan nih Pak Awi, Kejadian 17. Iya, iya, kelihatan. Lanjut. Oke, nah kita lihat sunat ini. Apakah hanya kata orang? Ya, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu harus memegang perjanjianku, engkau turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya, ini setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Itu pertama. Jadi bukan hanya dari keturunannya, tetapi orang yang dibeli pun dari salah seorang asing yang tidak termasuk keturunanmu itu juga harus disunat. Nah, orang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli untuk uang harus disunat, maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, perjanjian yang kekal hari ini tentu kita lihat keturunan Abraham ini, kita lihat dulu Bani Abraham, anak tertua siapa. Nah, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, di sini dikatakan orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, bukan dari keturunanmu. Tetapi siapa saja orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Ya, bukan dari keturunanmu ya. Nah, siapa yang pertama kali disunat? Nah, kita lihat di sini. Setelah Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Jadi keturunan Abraham yang pertama kali menerima tanda sunat ini, ya kita lihat perikopnya ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, yang menerima tanda perjanjian ini yang pertama adalah Ismail, anaknya. Tetapi bagi kami, Ismail dan Ishak itu tidak ada permasalahan karena keduanya adalah nabi utusan Allah dan keduanya juga disunat. Dan hari ini kita melihat berdasarkan Kejadian 17:7 ini, perjanjian kekal ini,
Maka siapakah keturunan Abraham hari ini yang memegang teguh tentang perjanjian ini? Yang pertama tentu orang Islam hari ini, baik bukan keturunan Nabi Ismail, mereka melaksanakan sunat sampai hari ini. Dan orang-orang Arab yang beragama Islam mayoritas juga disunat. Nah, orang-orang Yahudi yang mereka juga bersunat hari ini karena keturunan Abraham. Nah, orang Kristen ya, tidak bersunat karena mengikuti ajaran Paulus. Nah, tetapi bedanya Islam sama orang Yahudi, ya Bani Israel mengingkari Rasul-Rasul termasuk Isa Al-Masih dan Muhammad SAW, walaupun mereka bersunat. Nah, jadi jelas saya di sini bahwa sunat ini adalah perintah Allah, bahkan orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan di antara bangsa-bangsa. Oke, selanjutnya kita pindah kepada kisah Rasul 15 tadi. Ya, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya saya sudah baca semua ini, tapi nggak apa-apa ya. Di sini kita lihat perbedaan ya Paulus di Antioquia. Ya, di sini perhatikan ya orang-orang yang bersama-sama waktu itu ya karena tidak disebutkan 70 murid itu siapa namanya, ya bisa saja yang memiliki kontroversi di sini ya yang mengatakan di situ jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini memang menurut Anda hanya perkataan orang. Nah, orangnya siapa tidak juga dituliskan namanya. Ya, para murid yang diutus 70 tadi adalah 70 orang yang diutus oleh Yesus ketika Yesus masih hidup bersamaan dengan Yesus. Jadi mereka juga mengetahui hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, disinilah pertentangan Paulus. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka. Nah, perlawanan Paulus ini seterusnya Paulus pergi ke Yerusalem. Ya, kita baca ya. Ya, ayat 5. Tetapi beberapa orang golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini jangan menyepelekan orang-orang Farisi ini karena di sini orang Farisi sudah menjadi percaya kepada ajaran yang benar. Karena mereka juga tahu bahwa orang yang tidak disunat di antara bangsa-bangsa harus dilenyapkan. Nah, di sini orang Farisi lebih banyak dari Paulus. Makanya saya tanya, kamu mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus dan orang-orang banyak ini yang setelah ini percaya? Nah, maka bersidanglah rasul-rasul penatua dan membicarakan soal itu. Nah, kemudian berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Nah, Petrus ini paling punya otoritas. Hai saudara-saudaraku, hai saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, apakah Injil Petrus ini sama pemahaman dengan ajaran Paulus ini yang jelas-jelas menentang? Nah, ini makanya saya tanyakan, Anda mengikuti Yesus dan murid-murid yang banyak ini atau mengikuti ajaran Paulus? Nah, ayat ke-13 tadi, karena Anda sudah bacakan, tetapi saya menyimak sejak awal. Setelah Paulus Barnabas berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, perhatikan perkataan Yakobus. Yakobus tidak mengatakan sama pendapat dengan Paulus. Ya, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan, Simon kan Petrus. Dia sependapat dengan Petrus bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan supaya orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah
yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, di sini tidak dijelaskan kesulitan apa, bukan berarti sini membolehkan tidak mewajibkan sunat. Jangan dijadikan dalil. Ya, tetapi kita harus menulis. Perhatikan ya, kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat. Nah, ini sampai sekarang di zaman Yesus sudah tidak ada, Yakobus ini taat kepada hukum Sabat, tidak melaksanakan ibadah hari Minggu. Maka ini saya tanyakan tadi, Anda mengikuti ajaran para murid, Yesus, Yakobus, atau Paulus? Nah, ini perhatikan selanjutnya ya. Ini jangan lupa. Ini sebentar ada hubungannya dengan kisah Rasul selanjutnya. Perhatikan ya. Tetapi kita menulis pada mereka untuk menjauhkan diri dari makanan dicemarkan berhala-berhala. Kita lihat ya di kisah Rasulullah 1. Nah, kisah Rasulullah 1 terkait itu. Perhatikan. Sini kisah Rasulullah 1, perikopnya pertemuan Paulus Yakobus di Yerusalem. Ayat 18, pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam pada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mereka mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Nah, mereka ini bukan menuhankan Yesus, tapi rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau. Siapa engkau di sini? Nah, engkau di sini Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang-orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Nah, karena hukum Musa ini seperti yang diajarkan kepada Anda sebagai adat istiadat. Itulah pemahaman yang sampai kepada Anda. Nah, untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, adat istiadat ini jangan dianggap ajaran manusia. Sesuatu perintah dilaksanakan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan, menjadi adat. Tetapi itu perintah Tuhan yang sunat tadi. Nah, ayat 22 ditanya, jadi bagaimana sekarang kau Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Kabar apa? Kabar menghapus hukum Musa, kabar melarang sunat. Itu yang diajak bertobat kepada Paulus, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, perhatikan, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada ajaran Paulus tadi yang menentang. Ya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan, persembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan pencabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dia dan mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bagaimana pentahiran akan selesai. Nah, di sini kelihatannya Paulus pertobatannya kembali kepada hukum Taurat, bukan menjadi Kristen.
Nah, ayat 21 25 ini lebih jelasnya ada hubungan dengan ayat ini yang dijelaskan tadi di Kisah Rasul 15 ini. Ya, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala dari pencabulan. Nah, ini serangkaian dengan peristiwa Kisah Rasul 21 tadi, bahwa pengajaran Paulus tentang melarang sunat lain-lain itu adalah suatu yang bertentangan dengan Yakobus dan orang-orang di Yerusalem yang telah kembali memelihara ini ya, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, mengapa mereka rajin memelihara hukum Taurat? Nah, karena sesuai dengan ajaran Yesus kepada mereka, di mana tertulis ini ya, ta Yesus kepada mereka, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, Anda bisa lihat tadi kontroversi Paulus dan murid-murid Yesus. Paulus ketahuan menghapus hukum Taurat, melarang sunat. Nah, murid-murid Yesus mengikuti Yesus menjelaskan perintah-perintah hukum Taurat. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini, perhatikan, ini jelas ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau, ya perhatikan layarnya, biar saya jelaskan ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Ya, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Nah, baca di Kisah Rasul ini, seterusnya Paulus melakukan pensucian diri, ya, pentahiran. Paulus tidak melawan karena dia tahu apa yang dia lakukan bertentangan dengan Matius 5. Dibaca lagi Yesus dalam hukum Taurat, ya. Apa yang diajarkan Paulus ini ditegur oleh Yakobus dan murid-murid Yerusalem. Nah, kemudian ya Yesus ya sangat jelas dia melaksanakan hukum Taurat sesuai dengan dia menjabarkan Ulangan 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Di Markus 12:29, ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sisi hukum, baik sunat dan ketaatan kepada Allah, dijabarkan oleh Yesus bahwa Yesus melaksanakan perintah hukum Taurat. Nah, tadi katakan bahwa orang Farisi itu hanya pernyataan orang Farisi, bukan pernyataan Tuhan. Nah, pernyataan Tuhan yang mana yang Anda masukkan? Sedangkan Yesus sendiri tidak menurut kehendaknya, tetapi menurut kehendak Allah yang mengutusnya. Nih, baca baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, sungguh kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk memakan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan
materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kehendaknya lah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutuskan. Kehendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, jadi Yesus itu berdasarkan kehendak daripada Allah. Nah, terkait dengan hukum-hukum Musa tadi yang Anda katakan sebagai adat istiadat, ya di sini Lukas 5 ayat 12 sampai 16, aku mau jadilah engkau tahir, pergilah pentahirkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu sejalan dengan apa yang diperintahkan Musa dengan yang terdahulu, karena Yesus tidak meniadakan hukum-hukum Taurat. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik, apakah yang harus kau perbuat untuk berhidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, bukan perintah Yesus. Nah, sunat tadi adalah perintah Allah. Nah, Anda tidak sunat mengikuti ajaran siapa? Itu jawab dulu. Anda tidak sunat mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus. Ya, silakan. Dibuka, Ming. Terima kasih, Pak. Jadi Bapak membaca, mengerti, memahami sendiri. Tapi perikop-perikop itu Bapak tidak pahami. Bapak baca di Kisah Rasul 15, tadi kan itu menurut adat. Adat dengan firman Tuhan tidak sama. Adat itu adalah kebiasaan di masyarakat. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat 5, coba Pak Awi tolong di screen. Kisah Rasul 15 ayat 5. Coba itu screen yang tadi lagi Pak Iwan, masih kembali ke Rasul. Beberapa orang golongan Farisi telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum. Itu kata-kata orang-orang Farisi, Pak. Ya, orang Farisi yang berkata, bukan Tuhan. Coba dibaca ulang. Kisah para Rasul 15 ayat 5. Ini bukan perkataan Tuhan, tetapi kata orang Farisi. Jelaskan? Jelaskan, Ya, Pak, di, orang di Farisi. ayat ini, ya, Anda tidak sunat mengikuti siapa? Mengikuti kata Paulus, apakah Paulus itu perkataan Tuhan atau bukan? Tuhan memberi penglihatan kepada Paulus atau memberi pengajaran, maka Paulus mengajarkan. Jadi Nah, berarti ini Anda masih zaman percaya, Anda Sebentar. percaya kepada ajaran Paulus ini? Saya jawab dulu, Pak. Ini Ya, silakan. Kisah Rasul 15 ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi gara-gara perkataan orang Farisi ini, timbullah sidang para rasul. Yang diikuti di dalam perikop ini, murid Yesus, Simon atau Petrus dan Yakobus dari murid dari yang 12, kontra Barnabas dan Paulus. Jadi gara-gara konteks ayat 5 ini, timbullah sidang rasul-rasul, pro dan kontra. Simon berkata, selaras dengan Yakobus berkata, jangan memberatkan orang dengan aturan adat istiadat leluhur kita. Coba saya ulang kembali untuk menerangkan konteks ini ya. Karena orang Farisi itu yang berkata, Pak. Jadi bukan Tuhan yang berkata.
Gara-gara perkataan orang Farisi itulah di ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi harus Bapak pahami, Kisah Rasul 11 ayat 1 jelas berkata beberapa orang datang dari Yudea dan Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat selamat. Seolah-olah adat istiadat yang diwarisi Musa itu yang menyelamatkan. Ya, menurut ini, jikalau kamu tidak disunat, seolah-olah sunat yang diajarkan adat istiadat yang diwarisi Musa, kamu tidak selamat. Itu ayat 1, Pak. Jadi ada komitmen, ada pendapat, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwarisi oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Gara-gara pernyataan ini, di ayat 6 dikatakan, bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Clear? Gara-gara perkataan itu, ada sidang rasul. Perhatikan sidang rasul itu, saya bacakan. Pak Awi, tolong dibantu Kisah Para Rasul 15, ayat 6 sampai selesai. Saya mau baca apa itu sidang mereka, apa pendapat Simon atau Petrus, apa pendapat Yakobus, apa pendapat Barnabas dan Paulus. Itulah sidang itu. Kita harus clearkan. Karena di sini kita harus pahami pernyataan yang mengatakan harus disunat itu menjadi sumber persidangan ini. Ayat 6 saya baca, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Itu membicarakan soal sunat, ya. Ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Baik, perhatikan, ini pendapat Petrus, murid Yesus yang pertama dari 12. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan percaya, menjadi percaya. Ini perkataan Petrus, ya. Ayat 8. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Jadi Roh Kudus itu dikaruniakan kepada bangsa lain juga, sama seperti kepada Petrus. Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu harus mental? Keluar dah. Mana dokter? Mental, Terkeluar. terpental. Oke, sambung. Terus menyemak. Jadi gini, Bang Ikhwan, Ya. itu sudah saya tulis di chat itu. Ini ada Pak Dokter ini udah masuk. Ya, sebentar, saya baca terus. Aku terpental, Pak. Tolong dibantu lagi screen tadi, Kisah Para Rasul 15 tadi, ayat 10, saya bacakan. Tadi kan gara-gara perkataan sunat itu, timbullah sidang itu. Yang bersidang di situ rasul-rasul dan penatua-penatua. Yang berbicara ada Petrus atau Simon, ada Yakobus, ada Barnabas, dan Paulus. Di ayat 10, saya ulang lagi. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas
menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, jadi ini Yakobus. Tadi Petrus berkata, diizinkan bicara Paulus dan Barnabas. Sekarang Yakobus. Yakobus murid Yesus yang pertama dari yang 12. Kata, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarlah aku. Simon telah menceritakan. Itu Simon itu artinya Petrus tadi. Bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan ramanya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, sebab seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang yang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicamarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Yang mau saya terangkan di sini, karena pernyataan orang-orang Farisi yang harus menyunatkan itu, maka timbul sidang para rasul itu. Jadi Bapak mengatakan tadi orang Farisi lebih mengetahui firman ketimbang murid Yesus. Salah. Orang Farisi di ayat 5 ini dengan berkata tadi, tapi beberapa orang Farisi telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Baik, Pak Awi, tolong dibantu saya screen Yohanes 3 ayat 1. Siapakah orang Farisi itu? Oke, Yohanes 3 ayat 1 mulai. Bisa Pak Awi? Ya, itu Pak Iwan sudah ya. Baik, saya bacakan ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini Farisi dan pemimpin agama Yahudi, dan dia pengajar Israel. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yang mau saya tampilkan di sini, Nikodemus itu seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar Israel, tidak tahu firman Tuhan yang mengatakan dilahirkan kembali. Jadi artinya jangan mengatakan ini kitab orang Yahudi, yang lebih tahu orang Yahudi. Salah besar. Orang Yahudi dalam konteks ini pemimpin agama, seorang Farisi tidak tahu. Dan Yesus berkata, bagaimana kamu seorang pengajar Yahudi? Kamu yang mengajar pun tidak tahu apa yang kamu ajarkan. Jadi wajar orang-orang Farisi mengatakan harus disunat. Karena mereka itu disunat. Padahal mereka tidak tahu sunat itu perjanjian antara Allah dan Abraham pada hari ke-8. Makanya Yesus yang orang Yahudi itu
disunat pada hari ke-8, Paulus disunat pada hari ke-8, Yohanes Pembaptis disunat pada hari ke-8. Dan Muslim menganggap bahwa mereka pengikut Yesus karena disunat. Yesus disunat hari ke-8. Apakah seorang Muslim itu disunat pada hari ke-8? Jadi jangan hanya katakan disunat, harus tepat pada hari ke-8. Itu kekal. Karena Yesus, Paulus, Yohanes, karena orang Yahudi sunat pada hari ke-8. Lalu orang Yahudi, orang Farisi yang mengatakan harus disunat itu, Bapak bangga dengan orang Farisi. Orang Farisi ternyata tidak mengerti apa-apa. Orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, Nikodemus, pengajar Israel, tidak mengerti apa-apa. Dia mengajarkan, tetapi tidak bisa mengerti. Dan ayat-ayat yang Bapak tadi tampilkan itu, Bapak pahami salah. Kisah Rasul 15 ayat 1 itu jelas itu adat. Ajaran adat. Ajaran adat bukan ajaran Tuhan. Dan ayat 5 mengatakan orang Farisi yang mengatakan. Jadi orang Farisi mengatakan harus sunat. Makanya gara-gara pernyataan itu jangan membebankan orang. Itu kata Petrus dan Yakobus, Pak. Tentang Matius 5 ayat 17-18 itu saya sudah beberapa kali diskusi ini saya bacakan. Tolong Pak Awi ditampilkan Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Melainkan menggenapi, Pak, di garis bawahi. Ya. Jadi ini selaras dengan Lukas 24 ayat 44. Semua yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Jadi setelah digenapi di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Sebelum semua terjadi itu tanda kutip. Sebelum semua terjadi itu maksudnya sebelum digenapi. Setelah digenapi, maka itu sudah terjadi. Jadi, hukum yang pertama itu, hukum perjanjian yang pertama itu tidak sempurna atau bercacat. Kenapa? Karena mereka langgar. Karena perjanjian pertama sudah dilanggar, maka akan ada perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 7, Ibrani 8 ayat 13. Lalu tadi Bapak menyinggung Markus 12 ayat 29. Yesus berkata Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Musa berkata Tuhan itu Esa. Bapak lupa, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi-nabi kepada Bani Israel. Musa salah satunya. Musa diutus kepada Bani Israel. Musa berkata, ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Tetapi pada zaman akhir, Allah mengutus anaknya. Makanya Yesus berkata di Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Karena Musa ditolak pada perjanjian lama, Yesus diutus mengatakan lagi apa yang dikatakan. Pada zaman dahulu, Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi. Tetapi semua nabi-nabi itu ditolak. Yeremia 7 ayat 25 dan 26. Semua nabi-nabi itu ditolak. Karena semua nabi-nabi ditolak, akhirnya Yesus diutus. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Seorang perempuan yang dimaksud itu Lukas 1 ayat 30-33, Maria akan melahirkan seorang laki-laki bernama Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah. Ibrani 1 ayat 8, Allah berkata bahwa anaknya itu adalah Allah. Jadi pahami
firman Tuhan itu menurut konteks dan perikopnya. Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai masa Yohanes. Kenapa? Karena Matius 11 ayat 13, karena semua nubuatan para nabi dan hukum Taurat berlaku sampai Yohanes tiba, ya. Jadi nabi-nabi yang bernubuat itu berakhir masa mereka, baru masa Yohanes sampai sekarang sama murid-murid Yesus yang berlaku. Jadi hukum yang pertama itu udah berakhir, Pak. Jadi kalau Bapak masih ingat sama kita Orde Baru sama Orde Lama. Orde Lama itu udah berakhir, Pak. Baru Orde Baru. Jadi hukum-hukum yang lama sudah digantikan dengan hukum-hukum yang baru. Jadi kalau Bapak masih tetap memakai hukum-hukum yang lama, sementara hukum-hukum yang baru sudah ada, maka Bapak itu tidak melakukan apa yang dikatakan yang baru. Jadi orang Farisi masih tetap memakai hukum Musa. Sementara itu masih berlaku sampai pada Yohanes. Setelah Yohanes itu makanya dikatakan Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, hukum Taurat itu bukan penuntun. Lukas 16 ayat 16 tadi berkatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku pada zaman Yohanes. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan semua aturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Jadi aturan-aturan yang dilapa itu adalah aturan-aturan di kitab Imamat 1, 2, dan 3 sampai 7. Jika ada orang berdosa, maka dia harus membawa hewan ternak kepada imam, maka imam itu akan mengorbankan hewan ternak itu untuk mengampuni dosa. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah bayangan yang akan datang. Anak domba yang bisa menghapus dosa, Yohanes 1 ayat 29, lihat, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi aturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat itu sudah batal, Pak. Tetapi inilah yang ditentang oleh orang Farisi. Dan pemimpin agama adalah orang Farisi. Pemimpin agama Yahudi adalah Nikodemus, pemimpin Farisi, pengajar Israel, tidak mengerti. Jadi seorang pemimpin agama yang mengajari agama tidak mengerti apa yang diajari. Wajar mereka menyalibkan Yesus. Demikian, Pak. Oke, baik ya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah jelaskan, kita fokus soal sunat ini. Ya, terkait dengan pernyataan tadi, saya ulangi tapi saya tidak panjang-panjang lagi. Terkait dengan sunat ini ya. Nah, perhatikan. Terkait dengan sunat tadi di kisah kisah Rasul berapa tadi ya? 15. Ya, tadi Anda mengatakan mereka bersidang gara-gara, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Nah, Anda mengatakan gara-gara ini mereka bersidang. Sekali lagi, mereka bersidang ini karena diawali dari beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, ya, di Antioquia ya, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, orang-orang di Antioquia ini datang, yang jelas mereka mengenal juga namanya pengajaran Injil dan mengatakan jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Makanya saya tanya tadi, 70 murid yang diutus itu siapa saja? Nah, Anda tidak bisa menyebutkan. Maka orang-orang Antioquia ini yang mengenal ajaran Yesus itu mengatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diajarkan Musa, kamu tidak diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka.
akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat pergi kepada Rasul Penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan. Nah, karena peristiwa itu mereka ke Yerusalem membicarakan persoalan. Nah, ketika di Yerusalem ternyata orang Farisi yang menjadi percaya ini menyatakan hal yang sama. Jadi Paulus ketika di sini kontroversi dengan beberapa orang dari Yudea, mengatakan bahwa menurut adat Israel diwariskan Musa. Jadi ini sekali lagi, ini adat bukan berarti tanpa dalilnya. Mengapa orang dari Antioquia, dari Yudea ini, dan orang Farisi yang telah percaya ini mengatakan ini? Karena ada dalilnya. Dalilnya ada dalam Kisah Rasul, dalam Kejadian 17 ini. Ya, dalam Kejadian 17 ini dijelaskan dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Jadi sekali lagi, hukum-hukum ini memang menjadi kebiasaan yang selanjutnya disebut sebagai dalam bahasa terjemahan adat istiadat. Ya, contoh, kalau Anda seorang pegawai pemerintah, Anda setiap hari diperintahkan pimpinan datang jam 7. Selama hidup Anda datang jam 7 itu menjadi kebiasaan Anda, dan kebiasaan itu menjadi adat sebagai seorang pegawai yang melaksanakan perintah itu. Nah, adat itu ada dalilnya, dan dalil adat Musa itu ini adalah perintah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi, Anda tidak sunat mengikuti ajaran siapa? Anda tidak jawab. Nah, kalau orang Farisi dan orang dari Yudea ini, ya mereka ada dalilnya. Dalilnya yaitu perintah Tuhan yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini ya orang Yudea ini. Dan mereka hidup lebih dekat di zaman Yesus. Baik orang Yudea dan orang Farisi. Nah, saya menanyakan kepada Anda tidak sunat mengikuti ajaran siapa? Apakah ajaran 12 murid ini Yesus dan 70 murid itu bersama Yesus? Atau Anda ikut bersama Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka? Sebenarnya itu aja yang saya tanya. Anda ikut para murid ini dan mengikuti Yesus sunat sesuai dengan perintah kepada Ibrahim, atau Anda ikut Paulus melawan dan membantah? Nah, terkait umur, ya sekali lagi, umur sunat, ya Ibrahim itu sunat umur sudah puluhan tahun. Nih baca ya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Nah, di sini umur tidak dibatasi. Nah, kalau umat Yahudi ada pembatasan umur, yaitu syariat bagi mereka. Tetapi umat Islam, ya melaksanakan khitan ketika umur 8 tahun boleh, melaksanakan khitan ketika akhir balik, ya boleh. Ya pertanyaannya, kamu tidak sunat mengikuti siapa? Itu yang saya ingin tanyakan tanpa Anda panjang lebar. Apakah Anda mengikuti Paulus dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Nah, terkait tadi Farisi, Anda katakan tidak tahu apa-apa. Nah, ini sangat sayangkan ya. Memang Farisi ini terbagi mazhabnya beberapa golongan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, ini Farisi yang sudah percaya ini, berarti mereka sudah percaya bahwa inilah kebenaran. Dan Paulus pun melawan mereka. Nah, kamu ikut siapa? Nah, kita lihat orang Farisi menurut Anda tidak ya anggaplah orang bodoh ya.
Saya setuju dengan Anda itu, Farisi orang bodoh. Nah, Kisah Para Rasul 236. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka yaitu tampak golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, di sini Paulus orang Farisi. Nah, apakah Paulus termasuk orang yang tidak tahu apa-apa menurut kamu tadi? Ya, sedangkan dalam kisah itu Yakobus, ya, perhatikan baik-baik ya, di mana perjumpaan Paulus dengan para murid di Yerusalem. Nah, artinya Paulus kontra dengan mereka. Itulah yang saya tanyakan, Anda mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus ajarannya? Nah, saya baca sekali lagi dengan jelas tadi ya di Paulus di Yerusalem. Bentar. Jadi sunat itu dalilnya jelas. Ada perintah. Nah, ini ya. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, tadi Anda katakan ketika Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat batal. Nah, ini pertanyaan juga, Anda itu mengikuti siapa yang membatalkan hukum Taurat? Apakah ada pernyataan Yesus membatalkan hukum Taurat atau itu pernyataan dari Paulus? Tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu batal dari siapa? Catat ini, dijawab setelah ini ya. Tunjukkan datanya. Yang membatalkan hukum Taurat itu, apakah ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Dua ya. Tunjukkan itu. Nah, di sini ketika itu para murid masih ada, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal dalam bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa dan mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, jangan hidup syarat kita. Nah, ini jelas. Justru Paulus diajak melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, di mana Kristen yang membatalkan hukum Taurat menurut Anda tadi ketika Yesus disalib mati? Di sini Rasul Paulus ditangkap. Ya, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolonglah, ini orang yang mana-mana mengajar semua orang menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang dia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Nah, mereka orang Yerusalem, para murid setelah itu masih beribadah di bait suci. Nah, itu yang saya tanyakan. Ya, tadi Anda tidak sunat mengikuti ajaran Tuhan dan para nabi, atau Anda ikut menentang bersama-sama dengan Paulus. Nah, itu dijawab. Dan kedua, hukum Taurat batal ketika Yesus mati, itu pernyataan siapa? Apakah pernyataan Yesus atau Paulus? Nah, itu yang Anda jawab. Nah, jadi jelasnya dalilnya. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu ada hubungannya dengan ini. Ya, coba perhatikan ya. Makanya saya tanyakan, tolong dijawab ini. Ya, dalam Matius 5 ayat 17. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelumnya semuanya terjadi. Makanya wajar ketika Paulus ke Yerusalem, ya, dia ditangkap, diseret, keluar dari bait suci karena mereka sana menjadi hukum Taurat sesuai ajaran Yesus. Nah, di sini ajaran Paulus, perhatikan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, di Galatia 2:16, Galatia 3:24 ayat 24-25, Roma, seterusnya. Nah, di sini perbedaannya, dan perhatikan ini. Nah, Anda mengikuti Yesus atau ajaran Paulus? Itu saja yang Anda jawab. Diingat-ingat itu. Nah, selanjutnya apa lagi tadi ya? Tentang Pak, kalau boleh kita satu-satu ayat dulu. Satu ayat kita apa, langsung saya jawab. Nanti terlalu banyak ayat tapi lupa jawabnya. Gimana? ya. Kita Ya, mulai boleh. dari mana? Dari kisah 15 kita nggak sepakat di sini. Ya, jadi artinya ada menganggap
kalau mau selamat harus disunat. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bapak tanya perintah siapa yang saya ikuti, kenapa saya tidak disunat? Saya tanya, Ya, ya. di mana Yesus berkata? Yesus berkata harus disunat. Jawab, Pak. Enggak, yang saya tanya, Anda tidak disunat, ya kan jelas Yesus bersunat, karena Yesus sendiri mengatakan, tidak akan lenyap hukum Taurat satu iota pun sebelum langit itu hilang. Nah, makanya Baik. Yesus itu sunat. Jadi saya Jelas terangkan sunat dia dulu mengikuti, atau hukum dia Taurat dia dulu kita bahas. Satu-satu, Pak, satu-satu. Sunat dulu atau hukum Taurat dulu kita ya, bahas. sunat kan termasuk di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi. Dan Yesus pun melakukannya. Nah, Anda yang tidak sunat ini, Anda mengikuti siapa? Apakah Baik. Yesus atau Paulus? Itu Saya saja. jawab, Pak. Pak. Jadi sunat itu bukan hukum Taurat. Sunat sudah ada sebelum hukum Taurat turun. Jadi gini, maksud saya sunat itu tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Sefer Beresit atau Kejadian bukan Taurat? Menurut orang Yahudi. Ya, kalau kami Kita tidak bicara mengimani itu bahwa itu Taurat lagi. sunat itu sudah ada sebelum ada hukum Taurat. Iya, tertulis di mana? Di kitab apa sunatnya orang Yahudi itu? Baik, saya terangkan. Hukum Taurat turun ketika Tuhan memberinya kepada bangsa Israel melalui Musa. Sebelum Musa lahir, hukum Taurat itu bukan. Sebelum Musa lahir, sunat itu sudah ada perintah kepada Abraham. Makanya Su bilang bahwa sunat itu bukan hukum Taurat. Nah, Karena makanya hukum saya Taurat tanyakan, baru saya ada. paham, saya paham itu. Saya paham. Jadi Saya yang tanya tentang ya. cerita Kejadian 17 tadi tertulis di kitab apa? Jadi gini. Jadi Kitab apa? Musa itu menulis kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa itu ada Taurat 5 Musa kitab. itu apa-apa? Itu kitab Taurat Musa, bukan hukum Taurat. Hukum Iya, di Taurat kitab itu Taurat Musa itu ada yang tertulis 10. apa-apa? Kitab Taurat Musa itu terdiri dari 5 kitab. Hukum itu ada hukum moral, ada hukum Tuhan, ya. Jadi hukum Taurat yang dimaksud itu Taurat, ya, bisa firman Tuhan sepanjang perjanjian lama. Kitab Taurat itu kitab yang ditulis Musa. Hukum Taurat yang 10 itu Tuhan menulis langsung di loh batu. Itu hukum 10. Jadi Bapak harus terangkan dulu sunat yang kita baca yang tertulis di kitab Kejadian itu sudah ada sebelum hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi pilah-pilah Pak konteksnya, ya, jangan disamakan semuanya. Sama seperti orang Muslim bilang setiap membaca perjanjian lama, perjanjian baru itu Paulus. Padahal jelas-jelas Matius yang menulis dibilang Paulus. Lukas yang menulis dibilang Paulus. Jadi kalau Bapak bahas sunat, itu bukan hukum Taurat yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi sebelum Musa lahir sudah ada sunat, Pak. Bisa terima, Pak? Ya, makanya Iya, dibilang saya itu ada. paham. Nah, Iya, kalau itu Bapak saya paham, paham. sekarang Itu Bapak paham itu, tertulis, hukum itu, sunat itu tertulis di mana? Di kitab Musa bernama apa? itu di Kejadian. Ya, itu kitab Taurat menurut Anda bukan? Kitab Taurat dengan hukum Taurat beda, Pak. Ya, itu kitab Taurat bukan. Ya, kitab Taurat memang, Masa tapi bukan hukum Taurat. Ya, kitab sesuatu Taurat yang dengan tertulis dalam kitab Taurat, apakah itu bukan hukum Taurat? beda, Pak. Jadi yang Nah, dimaksud saya hukum tanya, Taurat, makanya sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, itu bukan hukum Taurat. jadi perjanjian lama itu berisi sejarah, berisi silsilah, berisi hukum-hukum, Enggak, berisi bukan itu saya nubuatan. tanya. Saya tanya, sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, itu bukan hukum Taurat. Sesuatu yang tertulis di hukum Taurat ya hukum, tapi di kitab Taurat Ya, bukan yang cuma tertulis di hukum. kitab Taurat itu, tertulisannya bukan semuanya hukum Taurat. Bukan semuanya hukum. Oke, Ada silsilah, ada ya. sejarah. Dicatat ya. Berarti yang Catat, tertulis di ya. kitab Taurat tidak semuanya berarti hukum Taurat. Nah, Bukan. Karena hukum sekarang Taurat yang itu saya kan, tanya tadi, ya. ya, Anda tidak bersunat
saya tanyakan, Anda mengikuti perintah Tuhan, Yesus, atau Paulus? Apakah Paulus ada perintah dari dirinya atau dari Tuhan? Nah, Anda kan tidak sunat. Nah, Maksud saya saya, tanya, Anda tidak sunat ini, apakah Anda mengikuti pernyataan dari Tuhan, Yesus, atau pernyataan Paulus bahwa jangan bersunat Anda? ada nggak pernyataan Tuhan Yesus harus bersunat? Nah, jelas-jelas perintahnya sudah ada. Ngapain dia mengatakan Perintah Yesus itu bersunat lagi? Ini kan sudah ada jelas nggak? perintah Tuhan lebih tinggi. Maksud saya, Pak, Kan itu ada perintah nggak Tuhan. perintah Kata Yesus? Yesus tidak memerintahkannya, tetapi dia mengikuti perintah Tuhannya. Nah, saya tanya kepada Anda Moderator, ini yang saya boleh ingin tanya, nambah Anda nggak, tidak moderator? sunat, Boleh aku menambah Anda nggak sedikit? mengikuti Silakan orang lain. pernyataan Apa? dari Jadi kalau kita Tuhan. buntu aja, Bapak Macam memahami yang Bapak bilang pahami, abang tadi, sementara yang pahami kan beda, Pak. Bang Dokter. Bang Dokter Silakan, apa bilang silakan. tadi? Bang Dokter apa bilang tadi? Adakah Yesus tidak apa? Macam mana tadi soalannya? Ya, Tidak. Adakah Yesus memerintahkan sunat? Oke, Bang. Yang bilang tidak menghilangkan hukum Taurat itu macam mana pula? Makanya aku bilang satu-satu, kita bahas Matius 5 Begini. ayat 17-18 Bila atau sunat abang- dulu? Boleh Oke, saya bila tambahkan? abang- Boleh saya tambahkan? Kejap, Ya. Pak Agus. Silakan. Bila abang cakap, adakah Yesus suruh perintah sunat? Oke. Jadi sekarang bila Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Itu kan jelas, Bang. Maksudnya hukum Taurat itu berjalan langsung terus daripada Abraham sehingga ke dia. Jadi penghapusan untuk sunat itu sebenarnya tiada penghapusan di situ. Jadi aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, berjalannya seiring dengan daripada zaman Nabi Ibrahim hingga ke dia. Tapi bila datang si Paulus, dia yang mematikan hukum Taurat itu, menghilangkan hukum Taurat itu dan diganti dengan tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat sunat, macam contoh larangan makan benda-benda haram, begitu. Contoh, ini contoh ya. Jadi kalau abang bilang tanya di mana Yesus melarang supaya tidak bersunat, kan itu dia sudah cakap. Itu clarify bagi diri dia sendiri. Yang aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Oke, Bang Agus. Oke, tambah saya sedikit. tambahkan ya. Ini Pak Adi, ini Iya. saya share ya. Ini saya share ini. Ya. Ini hukum Taurat, hukum sunat memang dari Abraham, betul. Ya. Itu Pak Adi kan berpikir bahwa hukum sunat itu di Taurat itu hanya menceritakan tentang perintah sunat kepada Abraham. Akan tetapi pada ayat ini diteguhkan kembali oleh Musa ini, oleh Musa atas perintah Allah. Nah, ini baca Pak Adi ya. Baik-baik ini. Baca ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Artinya, non-Yahudi tidak boleh merayakan Paskah. Seorang budak belian barulah boleh memakannya. Artinya, seorang budak ini boleh mengikuti perayaan Paskah setelah engkau menyunat dia. Ya. Nah, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan, segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Nah, kemudian di ayat 48-nya, tetapi apabila seorang asing, nah, seorang asing ini artinya non-Yahudi ya, telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah Tuhan, ya, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja yang harus sunat, tetapi orang asing yang apabila apa istilahnya ingin bergabung ya dalam merayakan hari Paskah itu harus bersunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya.
satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya, artinya hukum sunat ini bukan hanya untuk keturunan Abraham saja seperti yang sering dibawa-bawa oleh polemikus dari Kristen, tapi diteguhkan kembali ini oleh Musa. Ini salah satunya di ayat ini gitu ya. Nah, berarti ini sudah masuk dalam hukum Taurat karena ini firman Tuhan kepada Musa, bukan kepada Abraham. Ya, yang kepada Abraham sudah ada, kemudian diteguhkan lagi. Nah, kemudian mata rantainya Yesus mengatakan di Matius 5 itu bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, termasuk ya di dalamnya adalah hukum ini gitu loh. Ya, itulah Pak D. Makanya Yesus ikut disunat. Gitu. Kalau Yesus mau menolak tidak memerintahkan sunat, tidak mencontohkan sunat, dikatakan Yesus sebagai teladan juga ya. Nah, ini saya cari teladan. Nah. Yesus sebagai teladan ya. Ada enggak? Oh, enggak ada sini. Teladan aja. Teladan. Itu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladan itu kan sesuatu yang untuk dicontoh, Pak Adi. Tidak mesti harus berkata. Ketika Yesus disunat, ya berarti Yesus mencontohkan sunat. Bukan harus bicara, ngomong, kamu harus sunat. Karena memang itu sudah tradisi, sudah mentradisi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Ikhwan tadi. Bahwa sesuatu aturan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah tradisi dan justru itu akan lebih bagus karena tanpa beban satu aturan. Misalkan gini, ini ketika kamu harus mencuci tangan, orang awalnya berat mencuci tangan dalam dunia kesehatan. Tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka itu sudah tidak memikirkan lagi tentang sebab akibatnya, tetapi sudah menjadi sebuah tradisi. Gitu. Pak Adi kan orang kesehatan ya, Pak dokter kan orang kesehatan, pasti paham tentang itu. Nah, itu kira-kira tambahan dari saya. Oke, makasih.